Keberhasilan Presiden Prabowo Subianto menduduki tampuk kekuasaan tentunya tidak terlepas dari berbagai dukungan, termasuk para rekan dan sahabat di sampingnya. Maka tidak heran jika beberapa jabatan di kepemimpinan Presiden Prabowo diisi oleh beberapa rekan-rekan terdekatnya. Hal ini diklaim sebagai bentuk balas budi Presiden Prabowo ketika berjuang memenangkan pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Salah satu sosok yang juga terkena cipratan atas balas budi Presiden Prabowo adalah Teddy Indrawijaya, atau lebih dikenal dengan Mayor Teddy. Dari yang sebelumnya hanya menjadi ajudan Prabowo pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kini ia diamanatkan untuk mengambil posisi cukup strategis di Kabinet Merah Putih. Posisi tersebut adalah Sekretaris Kabinet. Banyak yang menyebutkan jika pemilihan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet sudah sangat tepat. Alasannya karena Teddy adalah sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Sekretaris Kabinet. Salah satunya adalah Teddy sudah lama menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo. Jabatan Seskap merupakan posisi strategis yang harus diisi oleh orang terdekat dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari orang nomor 1 di Indonesia. Selain itu, interaksi Mayor Teddy dengan Presiden Prabowo sudah berlangsung lama, sejak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sehingga Mayor Teddy dinilai sudah memahami segala kebutuhan dan karakter Presiden Prabowo dalam menyelenggarakan tugas kenegaraan. Dan karena hal itu ia diperkirakan akan mampu memberikan rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada Presiden Prabowo. Terlebih lagi Mayor Teddy terbilang telah memiliki pengalaman dalam mengawal tugas-tugas kenegaraan seorang presiden. Karena sebelumnya ia pernah dipilih untuk menjadi asisten ajudan pribadi Presiden Joko Widodo. Terpilihnya kembali Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi tentunya tidak terlepas dari track recordnya di pemerintahan. Bagaimana tidak? Luhut seringkali menjabat di jabatan strategis nyaris di semua rezim di Indonesia. Mulai dari Duta Besar RI untuk Singapura, Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, hingga Kepala Staf Kepresidenan RI. Bukan hanya itu, berbagai jabatan menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pun pernah ia jejaki. Maka tidak heran jika dirinya sampai hari ini masih terus dipercaya untuk menjabat di berbagai jabatan strategis di pemerintahan Indonesia. Apalagi faktanya Luhut pun sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Bahkan bisa dikatakan Presiden Prabowo memiliki hutang budi yang sangat besar terhadap Luhut. Kejadian tersebut terjadi ketika Luhut menjabat sebagai Duta Besar untuk Singapura. Pada saat itu, Prabowo tidak bisa pulang ke Indonesia akibat tuduhannya menjadi salah satu pelaku atas penculikan aktivis di tahun 1998. Namun, berkat kuasa dari Luhut yang pada saat itu menjabat sebagai Duta Besar, membuat Prabowo yang sebelumnya tertahan di Yordania akhirnya bisa pulang ke tanah air pada 2 Januari 2000. Maka tidak heran jika Presiden Prabowo memiliki hutang budi sangat besar terhadap sosok Luhut. Satu nama lagi yang cukup dekat dengan Presiden Prabowo dan dipilih untuk mengisi Kabinet Merah Putih adalah Fadlizon. Tidak diragukan lagi, Fadlizon sudah jelas menjadi salah satu orang yang sangat dipercaya oleh Presiden Prabowo. Bukan tanpa alasan, mengingat Fadlizon merupakan rekan seperjuangan Presiden Prabowo dalam mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau lebih dikenal dengan Gerindra. Dan karena hal itulah ia diamanatkan untuk menjadi Wakil Ketua Umum di partai tersebut. Kedekatannya yang telah lama terjalin membuat Presiden Prabowo mempercayainya untuk mengemban amanah sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Namun apakah hanya itu alasan Presiden Prabowo memilih Fadlizon untuk menduduki jabatan menteri? Tentunya tidak. Segudang pengalaman di pemerintahan tentu menjadi salah satu faktor mengapa Prabowo memilihnya. Terbukti dari catatan karirnya, Fadlizon pernah menjabat sebagai anggota MPR RI dari golongan pemuda dan aktif, sebagai asisten Badan Pekerja Panitia Ad Hoc I yang membuat garis-garis besar haluan negara. Tidak berhenti sampai di situ, di tahun 2014 hingga 2019, ia kembali berhasil meraih jabatan strategis sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dirinya pun sempat menjadi Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption atau disingkat GOPAC pada periode 2015-2017.
Selain Fadlizon, rekan karib Presiden Prabowo bernama Syafri Samsudin pun turut menjadi pilihan kepercayaannya. Bukan tanpa alasan mengingat Syafri merupakan teman seangkatan Prabowo semasa mengenyam pendidikan TNI Angkatan Darat di Akademi Militer. Bahkan tidak hanya teman seangkatan, Syafri dan Prabowo akhirnya semakin dekat setelah mengenyam pendidikan militer. Apalagi di masa itu, keduanya sama-sama memiliki jabatan strategis di TNI. Syafri menjadi Pangdam Jaya pada tahun 1997. Sedangkan Prabowo menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus yang kemudian naik stratanya menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Maka tidak heran jika Syafri diamankan untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Prabowo. Kecenderungan memiliki metode kerja dan pemikiran yang sama tentunya menjadi salah satu alasan mengapa Prabowo memilih Syafri di jabatan strategis ini. Terlebih lagi, Syafri pun memiliki rekam jejak yang terbilang tidak bisa dipandang remeh. Karena terbukti dirinya pernah dipercaya oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sehingga jabatan yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo kepadanya tentunya bukan hal baru. Terlebih lagi, Syafri merupakan seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang tentunya sangat cocok untuk ia emban. Thomas Juwandono atau lebih dikenal dengan nama Tommy pun tidak kalah dekatnya dengan Prabowo. Bagaimana tidak, Tommy merupakan keponakan dari Presiden Republik Indonesia saat ini. Karena kedekatannya itulah, Tommy pun dipilih untuk memegang jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan II, menjabat bersama Suhasil Nazara mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun nyatanya terpilihnya Tommy sebagai Wakil Menteri Keuangan bukan hanya karena dirinya adalah keponakan dari Presiden Prabowo. Lebih dari itu, Tommy merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak tahun 2014 hingga sekarang. Sehingga Tommy tentunya cukup terbiasa dalam mengelola keuangan. Terlebih lagi Thomas yang merupakan jebolan dari Johns Hopkins University di Amerika Serikat membuatnya meraih gelar Master of Art di bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional. Tidak hanya itu, faktanya jabatan Wakil Menteri Keuangan pun pernah ia jajaki di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Terbukti Tommy pernah ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 18 Juli 2024. Namun sebelumnya, ia sempat menjadi analis keuangan di NatWest Market Jakarta. Tidak berselang lama, ia juga berkarir sebagai konsultan di Castle Asia periode 1999-2000. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2001, jabatan nomor 1 di kementerian yang berpusat di Jalan Taman Pajambon, Jakarta Pusat itu dipegang seseorang yang bukan berasal dari diplomat karir. Itu karena sosok Sugiono dipilih oleh Presiden Prabowo untuk memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Namun tentunya terpilihnya Sugiono sebagai salah satu Menteri Presiden Prabowo tentunya bukan tanpa alasan. Hal tersebut dikarenakan pria kelahiran 11 Februari 1979 ini menjadi salah satu kader Partai Gerindra yang paling setia. Bagaimana tidak? Ia menjadi salah satu anggota pertama Partai Gerindra dan aktif sebagai kader sejak tahun 2008 sampai sekarang. Tidak berhenti sampai di situ, Sugiono pun disebut-sebut sebagai anak ideologis Prabowo. Dan pemilihan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri membuat para pengamat berspekulasi bahwa Prabowo memiliki agenda internasional yang cukup banyak dan ambisius, serta membutuhkan tangan kanannya untuk memegang jabatan Menteri Luar Negeri. Sehingga tidak heran jika sosok Sugiono dipilih untuk mengemban jabatan strategis ini. Terlebih lagi Sugiono sempat menjadi sekretaris pribadi Presiden Prabowo, sehingga loyalitasnya tentunya tidak akan diragukan lagi. Dan satu nama terakhirnya yang cukup dekat dengan Presiden Prabowo dan dimasukkan di Kabinet Merah Putih adalah Sudaryono. Pria kelahiran 23 Januari 1985 ini ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, mendampingi Menteri Pertanian Andi Amron Sulaiman. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa loyalitas dan juga kedekatannya dengan Prabowo menjadi salah satu faktor mengapa dirinya dipilih sebagai wamentan. Pasalnya sejak dulu Sudaryono memiliki hubungan cukup dekat dengan Prabowo sejak 2010 lalu, di mana ia bergabung dengan Prabowo Subianto sebagai asisten pribadi. Setelah berhasil melakukan yang terbaik sebagai Aspri, Sudaryono akhirnya dipercayakan untuk menempati posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai yang dipimpin oleh Prabowo. Tidak berhenti sampai di situ saja, dia pun kembali terpilih menjadi Ketua DPD Gerindra di Jawa Tengah pada tahun 2023.
Berbekal kedekatannya inilah membuat dirinya pun dipercayakan sebagai Wamentan di Kabinet Merah Putih. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Sudaryono sudah pernah menjabat sebagai Wamentan di era kepemimpinan Presiden Jokowi.